Rasa-rasanya sepertinya ada yang kurang dalam hari ulang tahun NU yang ke-102 kemarin. Karena tanpa kehadiran Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar. Biasanya PKB dan NU itu adalah dua identitas yang selama ini dianggap identik. PKB ya NU, NU ya PKB. Itulah yang kemudian kemarin dalam harlah yang saya kira cukup spektakuler karena Presiden hadir, Wakil Presiden juga hadir. Tapi entitas-entitas yang terkait dengan NU dan PKB itu tidak saling bertemu satu sama yang lain. Ini tentu tidak terlepas karena memang ada konflik politik pasca Gus Yahya menjadi Ketua Umum PBNU dengan Muhaimin Iskandar sebagai Ketua Umum PKB. Publik tahu bahwa Gus Yahya itu adalah loyalis Gus Dur yang saya kira sampai hari ini jarak psikologis politiknya dengan Muhaimin Iskandar yang dulu dianggap mengambil alih PKB dari Gus Dur, belum ada islah politik yang kemudian bisa mempertemukan keduanya. Padahal kita tahu bahwa PKB itu adalah partai politik yang lahir dari rahim NU dan semua orang tahu basis konstituen PKB itu adalah NU dan kita juga tahu begitu banyak pengurus-pengurus PKB baik dari pusat, provinsi, kabupaten bahkan hingga daerah adalah mereka yang juga menjadi kader-kader NU. Itu adalah pemandangan-pemandangan masa lampau ketika NU dan PKB itu merupakan dua kutub yang saling berkongsi satu sama yang lain. Tapi praktis setelah Gus Yahya menjadi ketua umum PBNU, maka praktis saat itu juga PBNU bermusuhan dengan PKB. Jadi wajar kalau kemudian sepanjang NU itu ketua umumnya adalah Gus Yahya, maka sepanjang itu juga publik pastinya tidak akan melihat Muhaimin Iskandar, begitupun tidak akan melihat elit-elit PKB yang lain akan hadir dalam acara-acara NU. Ini adalah dua kutub yang menjadi kongsi politik per hari ini saling berseberangan dengan yang lainnya. Bahkan kalau kita mau tarik ke belakang, dalam pemilu di 2024 yang lalu, saya kira elit-elit PBNU memang secara agresif menyerang bagaimana sikap politik PKB yang kemudian berkongsi dengan Anies Baswedan. Padahal juga publik tahu Anies itu adalah sosok yang memang selama ini berhadap-hadapan, bermusuh-musuhan dengan elit-elit ataupun garis-garis pemilih yang ada di Nahdlatul Ulama. Itu yang kemudian menjadi cikal bakal kenapa NU dan PKB sampai hari ini tidak akur dan tidak lagi berada dalam satu kolam koalisi. Bahkan setelah Pilpres kita tahu bahwa Gus Menteri yang notabene-nya adalah orang penting di PBNU juga dipanggil oleh DPR gara-gara persoalan kasus haji yang itu juga membuat bagaimana hubungan PKB dan PBNU sebenarnya itu sedang tidak baik-baik saja. Oleh karena itu sulit ke depan publik melihat bagaimana akan ada terjadi titik temu antara PKB dengan PBNU sepanjang ketua umumnya adalah Muhaimin Iskandar di PKB dan sepanjang Gus Yahya adalah ketua umum PBNU, maka sepanjang itu juga sulit bagi kita untuk mengatakan bahwa PKB itu adalah anak kandung yang dilahirkan dalam rahim NU. Meski harus diakui secara bersamaan PBNU pada level struktural memang mungkin tidak bersama dengan PKB, tapi pemilih-pemilih PKB di bawah adalah mereka yang secara kultural memang afiliasi politiknya hanya kepada PKB, bukan kepada yang lain. Oleh karena itu tentu publik berharap suatu waktu ada islah politik yang terjadi antara pengurus PBNU dengan PKB, karena apapun judulnya, ketika dua entitas ini saling berhadap-hadapan, masih saling bermusuh-musuhan satu sama yang lain, tentu yang dirugikan itu adalah bagaimana basis-basis konstituen NU yang ada di bawah. Karena NU di bawah itu selalu bertanya, sebenarnya NU dan PKB itu beda jarak, beda mazhab, ataukah NU dan PKB itu memang satu anak kandung yang kemudian tidak bisa dipisahkan dengan satu sama yang lainnya. Sepanjang irisan politik ini tidak ketemu antara PBNU dengan PKB, maka sepanjang itu juga akan terjadi kekikukan dan kekakuan politik antara PBNU dengan PKB. Tentu saya sebagai Nahdlatul Ulama sejak lahir, saya asli Madura yang saya kira kadar KNU-annya 60 karat, berharap ada islah politik antara PBNU dan PKB. Salam politik sayun-sayun, pastinya mantap, semantap-mantapnya.